Hasil investigasi tim gabungan independen pencari fakta tragedi Kanjuruhan menemukan rekaman CCTV yang berada di lobi utama dan area parkir Stadion Kanjuruhan berdurasi 3 jam lebih dihapus. Temuan penghapusan rekaman CCTV ini sebagaimana dokumen laporan TGIPF yang dibenarkan oleh salah satu anggota, Akmal Marhali. Penghapusan rekaman tersebut terjadi pada CCTV yang berada di lobi utama dan area parkir Stadion Kanjuruhan. Unit CCTV ini merekam pergerakan kendaraan Barakuda yang akan membawa tim Persebaya Surabaya keluar dari Stadion Kanjuruhan. Akan tetapi, pada Sabtu 1 Oktober malam, tepatnya ketika memasuki pukul 22.21 waktu Indonesia Barat, penghapusan rekaman CCTV itu dimulai. Sekurang-kurangnya, rekaman CCTV dihapus dengan durasi waktu selama 3 jam 21 menit 54 detik. Hilangnya durasi rekaman CCTV ini otomatis menyulitkan atau menghambat investigasi TGIPF untuk mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi. Dari laporan ini juga menyebut TGIPF sedang mengupayakan untuk meminta rekaman lengkap ke Mabes Polri. Dalam temuan ini juga, TGIPF menyebut adanya rekaman CCTV di Stadion Kanjuruhan yang dilarang diunduh oleh kepolisian. Bahkan laporan tersebut juga menemukan adanya upaya dari pihak kepolisian untuk mengganti rekaman yang baru. Adapun temuan TGIPF ini telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta pada Jumat 14 Oktober lalu. Berdasarkan temuan itu pula, TGIPF mencatat korban dalam tragedi Kanjuruhan menembus 712 orang. Jumlah itu terdiri dari 132 orang meninggal dunia, 96 orang luka berat, 484 orang luka sedang maupun ringan. Salah satu rekomendasi dari temuan TGIPF yakni menganjurkan Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan atau Iwan Bule beserta seluruh jajaran Komite Eksekutif mengundurkan diri. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!